Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dita Probo Susanti, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Pendemsari, Berbah, Sleman, Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2025. Di sini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi Hukum Halal dan Haram kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya anak-anak. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Kita baca surat Al-Ma'un. Wahid, Ithnani, Salasa. Bismillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Budita absen dulu ya. Abraham Pradipto Aleksi Pratama. Aram sam sam, aram sam sam, kuli 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 kuli, aram sam sam. Sebelum memasuki bab 4 ini ya, sebelum memasuki materi yang baru ini, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. Yang pertama apa anak-anak? Menjelaskan definisi halal dan haram. Oke, yang kedua? Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga? Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat? Membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Kemudian Budita akan menjelaskan tentang definisi halal dan haram. Ya, definisi umum halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan dan dilaksanakan. Kebalikannya dengan haram. Kalau haram, segala sesuatu kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan definisi khusus halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram kebalikannya, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Kemudian dasar hukum halal dan haram ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Al-Quran, sumber hukum utama dalam ajaran Islam ya. Segala sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran pasti halalnya. Dan segala yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Budita akan memberikan tugas kepada kalian ya, tugas kelompok ya, untuk membuat peta konsep terkait materi halal dan haram. Silakan kalian buat peta konsep dari materi yang sudah Budita jelaskan tadi. Ya, kalian bisa lihat di bahan ajar yang sudah Budita bagi, ya, boleh lihat di LKS juga bisa, oke? Nanti jangan lupa ditebali pakai spidol ya anak-anak. Ya, boleh mulai untuk menempel. Yo, ada yang menulis, ada yang menebalkan, ada yang menempel.
Ya, maka Bu Dita persilakan dulu untuk kelompoknya Mas Farhan presentasi di depan teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah hukum halal dan haram. Dasarnya ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sebab-sebabnya ada 3 juga. Pertama, yat asal. Kedua, sifat asal. Ketiga, proses. Contoh yat asal adalah bangkai, darah, dan babi. Contoh sifat asal, judi, syirik, perbuatan buruk. Dan contoh proses, terdapat unsur haram dalam pengolahan makanan. Makanan halal yaitu sheep, fugu, kenanbal, tejus, dan lain-lain. Makanan samar-samar adalah basreng. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Dari hasil peta konsep yang kalian buat dan contoh makanan halal dan haram, ya, dari sampel yang kalian kumpulkan, ya, semua hampir sama, ya. Itu adalah jajanan yang kalian biasa beli sehari-hari, ya. Yang pertama, kalian harus selalu memastikan makanan yang kalian konsumsi itu berlogo halal, ya. Yang kedua, kalian harus berhati-hati jika makanan yang kalian beli itu tidak jelas, ya. Kalian harus cek komposisinya apa saja, ya. Jika mengandung unsur haram, jangan dibeli. Oke. Dari presentasi yang anak-anak jelaskan tadi, apakah anak-anak ada pertanyaan? Oh ya, silahkan. Silahkan Mbak Kirana, ada pertanyaan apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dari Mbak Kirana itu, mengapa babi itu haram dan sapi itu halal? Ya, yang pertama, babi itu haram karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mengkonsumsi babi. Kenapa? Kenapa? Ya, coba kalian pikirkan. Menyentuh babi atau anjing saja, kita harus mensucikannya secara khusus, iya enggak? Apalagi mengkonsumsinya. Kemudian dari kebiasaan hewan tersebut, babi itu adalah hewan pemakan segala, ya. Bahkan kotorannya sendiri pun itu dimakan. Jadi jika seperti itu maka beresiko, ya. Beresiko menimbulkan apa, anak-anak? Penyakit, ya. Dan sering sekali daging babi itu terkontaminasi oleh cacing pita. Maka itu membahayakan bagi manusia. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya. Ya, Mbak Arista. Apa saja akibatnya jika seorang muslim sering memakan makanan yang haram? Oke, pertanyaan yang bagus anak-anak. Pertanyaan dari Mbak Arista, ya. Apa sebabnya jika seorang muslim suka memakan makanan yang haram? Anak-anak ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak? Tidak. Akibat dari seorang muslim yang suka memakan makanan haram, ya. Memakan haram itu sudah jelas hukumnya apa, anak-anak? Dosa, ya. Kalau dosa berarti ancamannya apa, anak-anak? Neraka, betul sekali. Kemudian kenapa
kita tidak boleh memakan makanan yang haram karena dari segi kesehatan makanan yang haram itu berbahaya ya. Selain itu kalau kita memakan makanan yang haram ya, nanti di tubuh kita itu anak-anak itu nanti seperti terdapat magnet ya yang bisa menarik apa? Setan ya. Jadi orang yang sering memakan makanan haram itu mudah sekali terpengaruh oleh setan. Betul sekali. Oke anak-anak, kita tepuk semangat dulu supaya anak-anak lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke. Bu Dita buka pertanyaan lagi. Adakah anak-anak yang punya pertanyaan? Oke, silakan Mas Ranu. Mengapa ada makanan halal tapi tidak boleh dimakan? Oke, pertanyaan yang bagus. Mas Ranu bertanya, mengapa ada makanan halal tapi kok tidak boleh dimakan? Ada yang tahu alasannya? Kenapa Mbak Kirana? Iya, betul. Mungkin salah satunya karena tidak ada label MUI. Kemudian ada yang tahu lagi? Alasan yang lain? Makanan halal kok dihukumi jadi haram itu kenapa? Hah? Iya, tadi Mbak Kirana jawab lagi karena cara pengolahannya. Ya. Jadi sebab-sebab makanan halal menjadi haram yang pertama karena cara pengolahannya. Bisa jadi dalam mengolahnya itu tercampur unsur haram. Kemudian dari cara mendapatkannya juga bisa. Ya. Mungkin cara mendapatkannya itu diperoleh dari apa anak-anak contohnya? Mencuri, kemudian menipu, mungkin membeli makanan itu dengan uang hasil judi bisa jadi sehingga membuat makanan tersebut menjadi haram. Kemudian apalagi? Apalagi? Kira-kira contoh misal ayam itu makanan halal apa haram? Haram. Bisa menjadi haram karena apa? Karena oh iya betul sekali Mas Farhan. Karena cara menyembelihnya tidak sesuai syariat ya. Jadi syarat-syarat menyembelih hewan ya, hewan yang halal itu ya, yang pertama disembelih oleh seorang muslim ya. Kemudian yang kedua harus membaca apa anak-anak saat menyembelih? Basmalah ya. Kemudian yang ketiga ya harus dengan pisau yang tajam supaya urat tenggorokannya ini putus ya. Karena kalau pisaunya tidak tajam nanti akan menyiksa binatang tersebut. Oke. Kemudian Bu Dita ada LKPD ya. Silakan anak-anak menjawab ya. LKPD ini untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang hari ini Bu Dita sampaikan. Silahkan dikerjakan masing-masing, jangan lupa dikasih nama ya. Anak-anak boleh mencari di
materi ajar yang sudah Bu Dita bagikan atau di LKS yang kalian miliki. Apakah anak-anak mengalami kesulitan? Oke. Baik, waktunya sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kita kumpulkan. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ya. Penerapan hukum halal dan haram ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, penerapan hukum halal dan haram itu dalam hal apa saja anak-anak? Dalam hal yang pertama, dalam hal sikap. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi ya. Kalau penerapan dalam sikap, contohnya yang pertama tidak memubazirkan makanan ya. Misalnya kamu makan nasi, nasinya nggak habis kemudian dibuang. Nah, itu termasuk perilaku memubazirkan makanan ya. Itu tidak boleh. Itu sikap yang diharamkan ya. Kemudian yang kedua, penerapan dalam perbuatan. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu adalah perbuatan yang haram karena kalau kita buang sampah sembarangan ya itu akan mencemari konsumsi ya. Pastikan kita mengkonsumsi makanan yang jelas kehalalannya. Oke. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Tadi terkait dasar hukum halal dan haram ada berapa anak-anak? 3. Yang pertama? Ya, oke. Yang kedua? Yang ketiga? Ijtihad. Kemudian sebab-sebab halal haram. Ada berapa anak-anak? 3. Yang pertama? Zat asal. Contohnya apa? Berarti kalian sudah memahami ya materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Sudah. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Mas Hafiz. Apa yang harus saya lakukan jika teman saya makan makanan yang haram? Iya, betul sekali. Yang pertama pasti menegur. Menegurnya dengan menghakimi atau bagaimana? Menegur dengan baik ya, menasihati dengan baik. Kemudian kalian harus menunjukkan sikap positif ya, mencontohkan yang baik kepada temanmu. Sebelum kita pulang ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.